Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1213 sampai bab 1216. Setelah ketiga orang itu tiba di rumah Yesid langsung mengundang mereka ke kamarnya. Masuk, sementara Yesid berdiri dan membuat teh untuk mereka berdua. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, "Katakan padaku, bagaimana menurutmu?" Lin Ziwen adalah orang pertama yang berbicara dan berkata terus terang kepada Yeside, "Apalagi yang bisa kamu katakan? Lu Shaocheng datang ke sini kali ini, jelas untuk membalas dendam pada Lu Shaopeng. Saya yakin semua orang sudah tahu apa yang terjadi ketika Lu Shaopeng datang ke Tuan Li beberapa hari yang lalu." Petik 2. Adapun ketiga keluarga kami adalah yang paling dekat dengan Tuan Li di kota Jiangnan saat ini. Haha, sepertinya kita yang paling kejam kali ini, semoga. Pada saat ini, Zheng Lizong mengertakkan gigi dan berkata, apa yang kamu takutkan? Meskipun keluarga Lu dikatakan berada di ibu kota, ini bukan ibu kota, ini kota Jiangnan. Saya tidak percaya mereka bisa memberontak. Setelah jatuh, Yesid merenung, "Saudaraku, tidak mungkin mereka memberontak. Tetapi saat ini, saya terutama khawatir tentang masalah keuangan. Anda juga tahu bahwa sebagian besar dari tiga industri kami berada di kota Jiangnan, dan kami bekerja sama dengan usaha kecil seperti ini di kota Jiangnan. Sekarang keluarga Lu berinvestasi dalam usaha kecil ini, bahkan jika mereka tidak memberikan uang sepatah kata pun, usaha kecil ini mungkin akan mengikuti jejak keluarga Lu. Dalam hal ini, keluarga Lu akan membiarkan usaha kecil ini. Perusahaan telah memutuskan kerjasama dengan kami. Menurut Anda, berapa lama dana kita bisa terus mengalir dalam situasi kita saat ini? Juga, tanpa usaha kecil ini membantu kita mencerna produk yang kita hasilkan. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk membuka saluran penjualan lagi? Waktu. Selain dua poin ini, ada hal lain yang lebih fatal. Perusahaan keuangan di bawah keluarga Lu memiliki kepentingan di beberapa bank di China. Haha, jika mereka menyapa bank itu lagi, saya khawatir itu adalah kita. Ketiga keluarga itu benar-benar akan mendapat masalah. Mendengar ini, Lin Ziwen dan Zheng Lizong terdiam. Ketiga orang itu saling memandang, untuk waktu yang lama. Lin Ziwen baru saja berkata, "Menurut pendapat Anda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Menghadapi pertanyaan, Yesid menghela nafas dan berkata, "Ayo kita lakukan ini, kita harus menunggu sampai besok untuk melihat apa yang terjadi. Fugui meneleponku ketika dia pergi dan memberitahuku bahwa jika kita menemui kesulitan, kita harus meneleponnya secara langsung." Kata-katanya hanya selesai. Zheng Lizong dengan cepat berkata, "Kalau begitu mari kita telepon dia sekarang." Pada saat ini, Lin Ziwen tersenyum pahit dan berkata, "Apa, keluarga Lu baru saja tiba dan mengundang kami untuk makan. Mereka belum secara resmi melancarkan serangan terhadap kami. Belum. Dan kemudian kita akan memanggil saudara Li. Bukankah ini menunjukkan bahwa kita tidak kompeten?" Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Ye tadi masuk akal. Mari kita tunggu sampai besok untuk melihat situasinya. Jika usaha kecil ini benar-benar berniat melakukannya lawan kami, ayo bermain dengan mereka dulu. Ketika kami benar-benar tidak bisa bermain lagi, belum terlambat bagi kami untuk menemukan saudara Li. Petik 2. Namun, semuanya seperti dugaan Yesid dan yang lainnya. Sehari setelah pesta, keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zheng menghadapi situasi yang persis sama. Usaha kecil yang pernah bekerja sama dengan mereka di masa lalu mengirim orang untuk datang ke sini satu demi satu dan mengusulkan untuk membatalkan kerjasama dengan mereka karena berbagai alasan. Hai keluarga, Yesid, Ye Sixiong, Ye Sigong dan Ye Kang sedang duduk di kantor, mengerutkan kening. Pada saat ini, saya tidak ingin seseorang mengetuk pintu kantor saya. Ye Sixiong berbisik, "Masuk." Pintunya terbuka. Sekretaris masuk, dan begitu dia keluar dari ruangan, dia berkata terus terang kepada beberapa orang yang hadir,
ada seseorang di bawah yang ingin bertemu denganmu, Tuan, kamu. Ye Sixiong bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa? Sekretaris itu berbisik, pihak lain mengatakan namanya Wan Xun. Setelah mendengar kata Wan Xun, Ye Kang segera berdiri dan berkata, cepat dan undang dia. Ye Sit dan yang lainnya mungkin sedikit asing dengan Wan Xun. Tapi Ye Kang sangat akrab dengan orang ini, lagi pula, Wan Ying adalah gurunya dan Li Fugui, dan Wan Sun adalah ayah Wan Ying. Wan Ying pernah mengalami beberapa skandal dengan Lin Ziwen sebelumnya. Setelah Li Fugui pergi, keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zeng memperluas cabang zaitun mereka dan mencapai serangkaian masalah kerjasama dengan keluarga Wan. Tunggu sekretaris keluar, Ye Sit bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Kang, apa yang terjadi dengan Wan Xun ini? Apakah kamu akan datang ke rumah kami secara langsung untuk membatalkan kerjasama dengan kami, Ye Kang? Berkata sambil tersenyum, Paman, jangan khawatir, siapapun bisa bekerja sama dengan kami, dia satu-satunya yang tidak akan membatalkan kerjasama. Ye Sit bertanya dengan sedikit kebingungan, mengapa kamu begitu yakin? Ye Kang menunjukkan senyum aneh di wajahnya, melambaikan tangannya dan berkata, ini rahasia, aku tidak bisa bicara omong kosong. Di depan paman dan ayahnya, Ye Kang tidak bisa mengatakan bahwa Wan Xun, secara nama, adalah ayah mertua Li Fugui. Segera, Wan mampir ke kantor. Begitu dia memasuki pintu, Wan Sun segera tersenyum hormat dan berkata kepada semua orang yang hadir, Tuan Ye, saya tidak menyangka Anda semua ada di sini. Tepat pada waktunya, saya dapat memberitahu semua orang tentang masalah ini. Setelah mendengar kata-kata Wan Sun, Ye Kang berdiri dan pergi membuatkan teh untuk Wan Sun. Paman, apa kabar, Tuan Wan? Sejak Ye Kang menjadi pewaris keluarga, dia jarang bersekolah. Dia pada dasarnya menghabiskan setiap hari mempelajari bisnis drama di grup. Wan Sun tersenyum dan berkata, untungnya, segala sesuatu di rumah tidak buruk. Terima kasih, Guru, atas perhatian Anda. Petik 2. Ye Kang secara pribadi membawakan teh dan meletakkannya di depan Wan Xun, melambai padanya dan berkata, Paman, tolong jangan tidak sopan dan meneleponku sudah cukup menjadi kaya. Tidak peduli apa, Wan Ying juga guruku. Setelah mengatakan itu, Ye Kang mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Wan Sun, ngomong-ngomong, Paman, kamu datang kepada kami hari ini. Ada apa? Menghadapi pertanyaan itu, senyum di wajah Wan Xun menghilang seketika. Dia memandang Ye Kang dan yang lainnya dan bertanya ragu-ragu, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus bertanya atau tidak. Pada saat ini, Ye Sixiong tersenyum dan berkata, Tuan Wan, jangan sopan, karena Anda putri adalah guru putra saya, kedua keluarga kami seperti satu keluarga. Jika Anda memiliki pertanyaan, katakan saja. Wan Xun kemudian bertanya dengan suara rendah. Tuan Ye, apakah seseorang datang kepada Anda hari ini untuk membatalkan kerjasama? Setelah mendengar ini Ye Sixiong bertanya dengan cepat, bagaimana kamu tahu? Wan Sun mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, hei, itu dia, sejujurnya, aku datang hari ini hanya untuk membicarakan hal ini denganmu. Keluarga Lu ada di belakang semua ini. Bukankah kebanyakan orang mengisi formulir tadi malam? Hari ini saya mendengar dari seorang teman bahwa keluarga Lu membagi orang yang mengisi formulir tadi malam menjadi ada 3 bagian. Yang pertama bagian adalah mereka yang bekerja sama sangat erat dengan Anda, bagian kedua adalah kerja sama normal, dan bagian ketiga adalah mereka yang bekerja sama sangat sedikit. Petik 2. Menurut apa yang dikatakan teman saya, keluarga Lu akan memobilisasi orang-orang ini. Dalam 3 hari, kami akan datang untuk membatalkan kerjasama dengan Anda. Selain itu, selain keluarga kami, keluarga Lin dan keluarga Zeng akan terpengaruh kali ini. Karena aku sudah bekerja sama dengan kalian bertiga, dan karena aku tidak bisa gemuk hanya dengan 1 gigitan, aku tidak mengisi formulir tadi malam. Kalau aku tahu seharusnya aku mengisi 1, jadi aku bisa membantu. Anda bertanya tentang situasi spesifik.
Wan Xun adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Sejak berkenalan dengan keluarga Jiang Nanlin, keluarga Zheng, dan keluarga Ye melalui hubungan Li Fugui, keluarga Wan mereka telah menerima investasi dari ketiga keluarga ini dalam waktu yang sangat singkat. Hampir setiap keluarga telah memberikan uang kepada keluarga Wan mereka, beberapa proyek. Selama periode ini, jika dijumlahkan, total pendapatan yang diperoleh bukan ratusan juta, melainkan setidaknya puluhan juta. Jika keadaan terus seperti ini, tentu tidak akan sulit menghasilkan beberapa ratus juta setahun di masa depan. Adapun keluarga Lu yang datang ke kota Jiangnan kali ini dan langsung mengulurkan ranting zaitun serta bersiap bekerja sama dengan usaha kecil ini, tampaknya ini memang hal yang baik. Tetapi faktanya, Wan Xun tahu di dalam hatinya bahwa ini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Seperti kata pepatah, Raja Neraka mudah ditemukan, tetapi iblis sulit dihadapi. Keluarga Lu ibarat penguasa neraka, namun dalam proses bekerja sama dengan keluarga Lu, berbagai manajer menengah yang harus mereka hadapi bagaikan gunung. Sekalipun Lu Shaocheng memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak bisa tampil di setiap kerja sama dan setiap proyek. Setelah sebuah proyek diserahkan, angsa-angsa itu dipetik, dan ketika sudah ada di tangannya, bisa dibayangkan berapa banyak yang akan tertinggal pada akhirnya. Namun kerjasamanya saat ini dengan keluarga Ye dan keluarga Lin berbeda. Bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini. Melalui hubungan Li Fugui, ia dapat langsung bertemu dengan para pemimpin utama keluarga-keluarga tersebut. Dengan cara ini, tidak ada hubungan perantara, dan akan lebih mudah baginya untuk menandatangani pesanan atau menegosiasikan harga. Ye Sid dan yang lainnya juga melihat pikiran Wan Xun. Pada saat ini, mereka juga benar-benar memahami keseriusan masalah ini. Jika kita tidak segera menghubungi Li Fugui dan meminta Li Fugui untuk maju dan mencari solusi, tidak ada yang tahu seberapa besar hal besar yang akan terjadi selanjutnya. Sambil berpikir seperti ini, Ye Side berkata kepada Ye Kang, "Xiao Kang, telepon Fugui sekarang, ceritakan padanya apa yang terjadi di rumah, dan tanyakan padanya apakah dia punya ide bagus. Selain itu, ayo kita cari keluarga Lin dan keluarga Zheng, dan kita akan membahas solusinya." Setelah Ye Sid menentukan rencana dasarnya, beberapa orang mulai mengambil tindakan. Kebetulan pagi itu Ye Kang menelepon Li Fugui. Li Fugui minum terlalu banyak tadi malam dan tidur larut malam. Selain itu, akhir-akhir ini dia sangat sibuk dan tidur nyenyak. Dia tidak ingin ponselnya berdering. Setelah menjawab telepon, Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa itu? Ada apa?" Ye Kang dengan cepat berkata, "Saudaraku, ini aku Xiao Kang." Li Fugui grogi dan bertanya, "Xiao Kang, Ye Kang, kan?" Ye Kang mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, "Saudaraku, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Kenapa aku sudah lama tidak mendengar kabar darimu?" Li Fugui tidak ingin berbicara omong kosong sekarang. Jadi dia bertanya, "Apa yang kamu punya? Bicarakan saja masalah ini secara langsung. Tidak perlu bermain-main denganku di telepon." Ye Kang berhenti memikirkannya, jadi dia menceritakan semua yang dilakukan Lu Shaocheng setelah dia datang ke kota Jiangnan. Mendengarkan Ye Kang di tengah jalan, Li Fugui tidak lagi mengantuk. Dia duduk tegak dan mendengarkan baik-baik kata-kata Ye Kang, lalu bertanya, "Berapa lama kamu bisa bertahan?" Ye Kang berpikir sejenak dan berkata terus terang, "Jika 2 bulan, masih tidak ada masalah. Tapi kami takut itu perekonomian kita akan terpukul saat itu. Seperti yang Anda ketahui, perusahaan keluarga Lu di Beijing adalah lembaga keuangan, dan mereka sedang bernegosiasi dengan bank. Sekarang dia telah datang ke kota Jiangnan kita, dia akan langsung mengacaukan bisnis kecil ini. Jika Kita bertiga, Li Fugui, tidak peduli betapa bodohnya dia, tahu taruhannya di sini. Bagaimanapun, dia telah menggunakan keluarga kecil dan usaha kecil ini untuk memberikan tekanan pada keluarga Ye sebelumnya. Pikirkan ini." Li Fugui tidak menunggu sampai Ye Kang selesai,
Jadi dia berkata terus terang kepada Ye Kang, jadi, apakah kamu yakin kejadian ini terjadi di Hotel Yinghao, kan? Ye Kang berkata dengan serius, tentu saja kamu yakin. Aku datang dari sana tadi malam. Keluar. Li Fugui mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu ketika seseorang tiba-tiba memanggilnya. Saya melihat Noila Mo yang menelepon. Li Fugui berkata terus terang kepada Ye Kang, Saudara Ye, tolong tunggu saya beberapa menit. Jika seseorang menelepon saya akan segera menelepon Anda. Petik 2. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui menutup telepon tanpa menunggu jawaban Ye Kang. Setelah menjawab panggilan Mo Xiaoyun, Li Fugui bertanya sambil tersenyum, Xiaoyun, kenapa kamu tiba-tiba ingat untuk meneleponku? Apakah kamu merindukanku? Menghadapi pertanyaan itu, Noila Mo terkekeh dan berkata, Tuan Li, tolong berhenti bicara yang tidak masuk akal. Jika Saudari Gao mendengar ini, apakah menurut Anda saya masih bisa bertahan? Li Fugui berkata dengan sembarangan, mengapa? Bukankah lebih baik? Haha, kamu tidak manajer Hotel Qinglong sekarang, Anda juga tidak dapat dihitung sebagai orang di bawah Sister Gao. Anda adalah Li Fugui saya. Saya akan menyerahkan Hotel Yinghao kepada Anda. Meskipun Anda hanya manajer, Anda tidak pernah menjadi manajer. Dari sudut pandang tertentu, Hero Hotel ini adalah perusahaanmu, mengapa kamu begitu takut pada Sister Gao? Noila Mo adalah gadis yang cerdas. Dia tahu betul apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan. Begitu Li Fugui selesai berbicara, Noila Mo buru-buru berkata, Tuan Li, tolong jangan katakan itu. Karena saya adalah bawahan Sister Gao sebelumnya, saya akan menjadi bawahan Sister Gao dalam hidup ini. Petik 2. Li, aku meneleponmu hari ini bukan karena aku merindukanmu, tetapi karena ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadamu. Li Fugui tahu apa yang akan dikatakan Noila Mo bahkan tanpa memikirkannya. Ia menghela nafas dan sengaja berpura-pura sedikit kecewa. Oh, menyedihkan. Aku baik sekali padamu. Aku tidak menyangka. Li Fugui baru saja mengatakan ini. Tanpa diduga, Mo Xiaoyun berkata dengan marah, Tuan Li, apakah Anda ingin saya melaporkan pekerjaan saya kepada Anda? Jika Anda tidak ingin saya mengatakannya, bagaimana kalau saya menelepon Sister Gao sekarang dan meminta Sister Gao memberitahu Anda? Kata-kata ini, Li Fugui buru-buru berkata, tidak begitu bagus, katakan padaku, apakah itu seseorang dari keluarga Lu, dan mereka menginap di Hotel Yinghao? Mo Xiaoyun bertanya. Dengan heran, Tuan Li, bagaimana kamu tahu? Li Fugui tersenyum santai, mudah dimengerti. Tentu saja saya tahu apa yang Anda pikirkan. Noila Mo yakin. Saya berpikir dalam hati. Tidak heran ada begitu banyak wanita di sekitar pria ini. Dengan lidah yang fasih, bagaimana mungkin tidak banyak wanita di sekitarnya? Saya pikir begitu. Tetapi Mo Xiaoyun tidak banyak bicara, dia tidak menjawab kata-kata Li Fugui, tetapi berkata dengan serius, Tuan Li, saya pikir Lu Shao Cheng datang ke sini kali ini dan membuat pengaturan yang sangat hati-hati. Juga, Lu Shao Cheng berbeda dari Lu Shao Peng. Dia mengundang lebih dari 200 pengusaha terkenal dari kota Jiangnan tadi malam. Saat dia makan malam bersama mereka, keterampilan sosialnya adalah yang terbaik di antara orang-orang yang pernah saya lihat. Li Fugui sudah mengetahui segalanya tentang apa yang dikatakan Mo Xiaoyun dari Ye Kang. Jadi, saat Noila Mo selesai berbicara, Li Fugui perlahan memperingatkan, Xiaoyun, jangan khawatir tentang hal-hal ini untuk saat ini. Izinkan saya bertanya, apakah Nangong Sueki ada di hotel sekarang? Apakah dia tahu tentang ini? Menurut instruksi Li Fugui sebelum pergi penempatan. Di sini, di kota Jiangnan, dia telah membangunnya dan juga Titong. Meskipun Lu Shao Cheng memiliki kemampuan yang luar biasa, masih sangat sulit untuk menembus Titong ini. Sebagai pembatas pertama antara Lu Shao Cheng dan desa Xiaoxi, Nangong Sueki memainkan peran yang sangat penting. Jika Nangong Sueki tidak tahan, selanjutnya akan terjadi pasir hisap dan pembantaian darah.
Jika kedua orang ini tidak bisa menolaknya. Terakhir, keluarga Ye dan lainnya. Tapi sekarang, tidak ada yang menyangka bahwa setelah Lu Shaocheng tiba, dia akan menyerang keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Zheng terlebih dahulu. Jika tindakan Lu Shaocheng dapat secara langsung mengalahkan ketiga keluarga ini, maka Suetu, Nangong Sueki dan lainnya tidak akan memiliki dasar untuk melawan. Lu Shaocheng kemudian akan mulai mengalahkan mereka lapis demi lapis, menjatuhkan Nangong Sueki, Suetu, dan lainnya satu demi satu. Menghadapi pertanyaan Li Fugui, Mo Xiaoyun berkata dengan serius, "Tuan Li, Nona Nangong ada di hotel sekarang. Selain itu, dia telah memperhatikan jamuan makan tadi malam. Ada hal lain yang perlu saya laporkan kepada Anda dalam 3 hari. Sebelumnya, beberapa tamu dari ibu kota datang ke hotel kami, dan pemimpin di antara mereka adalah Nangong Jinglei. Menurut pertanyaan saya, Nangong Jinglei ini sepertinya adalah saudara kedua Nangong Sueki." Li Fugui sangat gembira. Saya tidak menyangka Tuan Nangong cukup bisa diandalkan. Bawa saja seorang wanita cantik ke sisimu. Sekarang dia bahkan mengirim Nangong Jinglei ke sana. Berapa banyak orang yang dibawa oleh Nangong Jinglei? Mo Xiaoyun menjawab dengan serius, totalnya ada 12 orang. Li Fugui tersenyum, ada cukup banyak orang. Mo Xiaoyun bertanya dengan bingung, Tuan Li, hanya 12 orang, apakah itu banyak? Li Fugui tersenyum santai dan berkata cukup banyak. Oh, kamu hanya tidak tahu. Jangan kira mereka hanya datang dengan 12 orang, tapi satu orang yang dibawa oleh keluarga Nangong bisa setidaknya itu bernilai 30 atau 50 orang biasa. Kata-kata Li Fugui tidak dilebih-lebihkan sedikit pun. Dia tahu betapa kuatnya keluarga Nangong, di antara keluarga yang benar-benar kaya ini, kekuatan para pejuang kuno tidak berbeda dengan sekte kecil biasa. Tentu saja, Mo Xiaoyun tidak tahu banyak tentang ini, dia hanya tersenyum dan berkata, Tuan Li, saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jika Anda sudah selesai dengan pekerjaan Anda, segera kembali. Saya pikir pasti akan menjadi sesuatu yang besar di kota Jiangnan kali ini. Terjadi. Li Fugui menyetujui dengan santai. Menutup telepon. Saya duduk di tempat tidur dan memikirkannya. Dia kemudian menelepon Ye Kang. Ketika Ye Kang baru saja menjawab telepon, Li Fugui berkata kepadanya dengan terus terang, Saudara Ye, mohon luangkan waktu untuk menghubungi Lin Ziwen dan Zheng Lizong hari ini, pergi ke Hotel Yinghao, temukan Mo Xiaoyun, dan kemudian minta dia untuk mengantarmu ketemui Nangong Sueki. Ye Kang bertanya dengan heran, Saudaraku, apa yang kamu katakan? Pergi menemui Nangong Sueki. Apakah itu Nangong Sueki dari keluarga Nangong? Li Fugui mengangguk dan tersenyum, ya itu dia. Setelah bertemu dia tentu saja, saya akan berdiskusi dengan Anda untuk menyelesaikan krisis ini, dan saya akan segera kembali secepat mungkin. Dengan kata-kata Li Fugui, Ye Kang merasa lega. Keduanya mengobrol sebentar di telepon. Li Fugui baru saja menutup telepon. Meletakkan ponselnya, Li Fugui mulai menggosok pelipisnya dengan jari. Sejujurnya, dia benar-benar pusing setelah menghadapi banyak hal. Situasi di inning ke-6 masih belum jelas, Xiao Rongrong belum ditemukan. Apalagi saat saya datang ke kota Baihua kali ini, sepertinya saya tidak mengeluarkan banyak uang untuk mengambil grup Side sebagai milik saya, dan saya juga menguasai lembah Baihua. Namun kedua hal ini kembali menggali lubang besar baginya. Mengambil kendali lembah Baihua membuatnya menyinggung sekte Tiangang. Menjatuhkan grup Side membuatnya memprovokasi grup Mulut Hitam. Dari kedua tim ini, tim Heiko tidak memiliki banyak ahli, tapi kelompok bajingan ini memiliki terlalu banyak orang, dan apa yang mereka lakukan semuanya adalah hal yang tidak tahu malu. Jika dia benar-benar bisa mempercayai orang-orang di game ke-6 sekarang, itu tidak masalah. Paling buruk, ketika orang-orang dari kelompok Mulut Hitam datang, dia bisa mengatur lebih banyak ahli dari game ke-6 untuk melindungi rakyat di sekelilingnya. Tapi inilah masalahnya. Melalui kejadian tersebut,
ia bisa merasakan bahwa perselisihan internal antar para idiot di game ke-6 ini ternyata lebih serius dari yang ia kira, meski kini ia menjadi kapten tim kedua. Bahkan jika Anda memiliki Nian Gong sekarang, dengan Nian Gong, Anda hanya dapat melihat apa yang dipikirkan orang lain pada saat itu, tetapi tidak dapat melihat perubahan psikologis orang lain selanjutnya. Pikiran orang sering berubah sesuai dengan hal-hal yang ditemuinya. Ibaratnya ketika seseorang benar-benar dalam bahaya, suatu detik dia berpikir untuk melawan, namun detik berikutnya dia mungkin berpikir untuk menyerah. Saat Li Fugui sedang merenung seperti ini, tanpa diduga, ada ketukan tiba-tiba dan mendesak di pintu. Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu. Pada saat yang sama, dia meraih selimut di sebelahnya, menutupi dirinya, dan bertanya dengan sedikit ketidakpuasan, "Siapa?" Begitu dia selesai berbicara. Tanpa diduga, Wu Yuzhen membuka pintu. Begitu Yuzhen masuk dari kamar, dia berkata kepada Li Fugui dengan marah, "Fugui, cepat pergi ke tempat Jepang untuk melihat-lihat. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi." Hati Li Fugui menegang. Apa yang Anda takutkan? Setelah dia mengetahui bahwa bahasa Jepang Dainichi adalah alat peledak terbesar di kota Baihua, dia selalu merasa bahwa itu adalah bahaya besar yang tersembunyi. Untuk amannya, dia juga meminta Hua Duo untuk segera menghubungi Sister Ming. Sister Ming segera membuat pengaturan dan mengirimkan ahli penjinak bom profesional dari Biro ke-6 untuk membongkar alat peledak tersebut. Tadi malam saat makan malam bersama Zhang Yi, Hu Kaiming, dan lainnya, Hua Duo menelepon dan bertanya kepada staf yang membongkar perangkat tersebut, dan pihak lain mengatakan semuanya berjalan lancar. Tapi sekarang, bagaimana sesuatu bisa terjadi secara tiba-tiba? Dengan penuh rasa ingin tahu, Li Fugui tidak peduli apakah dia malu atau tidak. Saat dia berdiri dan berpakaian, dia bertanya pada Yuzhen, "Cepat beritahu aku, apa yang terjadi di sana?" Yuzhen memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dan buru-buru bertanya pada Li Fugui berkata, "Saya tidak dapat memberitahu Anda situasi spesifiknya sekarang, dan saya tidak dapat memberitahu Anda dengan jelas. Bagaimanapun, saya mendengar Duo mengatakan bahwa masalah ini sangat sulit untuk ditangani, dan dapat menyebabkan kematian ribuan orang." Duo sudah bergegas setelah mendapatkan berita itu, dan dia memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu harus mengabaikan hal-hal di sini dan pergi ke kota Jiangnan terlebih dahulu. Tapi menurutku, karena kita semua ada di sini, bagaimana kita bisa meninggalkannya sendirian dan kembali? Kata Yuzhen. Senyuman lega muncul di wajah Li Fugui. Tanpa diduga, ketika mereka benar-benar dalam bahaya, Yuzhen akan sangat peduli pada Hua Duo. Selain bahagia, Li Fugui tersenyum pada Yuzhen dan berkata, "Oke, jangan khawatir, seharusnya tidak ada masalah besar. Ayo kita pergi dan periksa situasinya dulu." Awalnya, Li Fugui berencana mengatur Hua Duo, jadi dia bergegas kembali, hari ini. Namun kini sepertinya waktu untuk kembali akan ditunda lagi. Entah apa yang terjadi di sana, kalau masalahnya benar-benar serius. Sepertinya kali ini banyak korban jiwa yang tak terhindarkan. Setelah keduanya keluar, ia segera mengemudikan mobil Hu Kaiming dan bergegas menuju bahasa Jepang. Namun, setelah berjalan tidak jauh, mereka melihat sangat sedikit mobil yang melaju ke arah bahasa Jepang Dainichi. Sebagian besar mobil tersebut berasal dari lembaga bahasa Jepang Dainichi. Saat mobil mereka melaju dalam jarak 2 km dari Dainichi bahasa Jepang. Tak disangka, jalan tersebut telah dikuasai polisi. Polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan dan menghentikan mobil yang ditumpangi Li Fugui dan Yuzhen. Melihat ini, Li Fugui segera membuka jendela mobil dan menjulurkan kepalanya keluar. "Minggir, saya akan masuk untuk mencari seseorang." 4 polisi lalu lintas dan 2 petugas polisi khusus dengan cepat maju ke depan. Petugas polisi terkemuka membujuk, "Halo Pak, apa yang terjadi di dalam? Ada latihan yang sedang berlangsung dan tidak ada yang diizinkan masuk. Harap dipahami, jika Anda menerobos dengan paksa, Anda akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum."
Mendengar kata-kata latihan, Li Fugui tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya. Tegang, akan lebih baik jika dikatakan sebagai hal lain. Tapi sekarang namanya bor, sepertinya alat peledak di sini sudah mencapai titik yang bisa meledak kapan saja. Pikirkan ini, Li Fugui dengan cepat berkata kepada petugas polisi yang memblokir jalan, "Saya kenal kepala Anda, dan saya ingin meminta Anda menyingkir. Saya datang untuk membantu." Petugas polisi itu tampak serius dan berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Pak, mohon maafkan saya, masalah kami adalah, apalagi Anda mengetahui direktur kami, meskipun Anda adalah direktur kami tidak akan mengizinkan Anda masuk." Saat dia berkata, tanpa diduga, sebuah mobil berhenti di depan Li Fugui. Sebelum Li Fugui dapat melihat ke belakang, suara Mo Tian datang dari sampingnya, "Keluar dari sini. Jika Anda benar-benar menunda sesuatu di dalam, saya khawatir Anda tidak akan mampu memikul tanggung jawab yang sesuai." Setelah memarahi dengan keras, Mo Tian mengambil 3 langkah sekaligus dan mendatangi Li Fugui. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Li Fugui. Dia dengan santai bertanya, "Saudaraku, apakah kamu tahu apa yang terjadi di dalam sekarang?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk saat ini, belum jelas. Saya hanya tahu Kapten Hua sudah masuk sekarang. Ayo masuk dulu. Dan selagi kita berjalan, saya akan menelepon Kapten Hua dan bertanya." Setelah Li Fugui selesai berbicara, Mo Tian mengangguk dan berkata, "Oke, tidak apa-apa, katakan padaku, mengapa situasi mendadak ini tiba-tiba terjadi?" Ketika petugas polisi ini melihat Mo Tian dan Li Fugui bersiap untuk masuk, petugas polisi yang memimpin sangat bersemangat. Dia melangkah maju tanpa daya dan berkata kepada Mo Tian, "Direktur Mo Tian, Anda baru saja mengeluarkan perintah secara pribadi. Dalam radius 2 km, semua orang hanya boleh keluar dan tidak ada yang boleh masuk. Selain itu, pemimpin kami juga mengeluarkan perintah." Mo Tian mengikuti polisi yang berbicara. Petugas itu memandangnya, mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Anda baru di sini? Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Keluar dari sini. Bagaimana?" Mo Tian bisa punya energi untuk mengobrol dengan bawahan yang tidak tertarik sekarang. Dia tahu, kalau bahasa Jepangnya benar-benar meledak nanti. Sekalipun dia tidak dijatuhi hukuman mati, dia akan tenggelam dalam air liur jutaan orang di kota Baihua. Lebih-lebih lagi, menurut para ahli penjinak bom tersebut, jika tidak terjadi apa-apa, bahasa Jepang Dainichi akan meledak dalam 40 menit. 40 menit, membersihkan semua orang dalam radius 2 km sepertinya memakan waktu yang lama. Namun perlu Anda ketahui bahwa bahasa Jepang Dainichi terletak di kawasan ramai pusat kota Baihua. Lingkungan ini penuh dengan gedung-gedung bertingkat, ditambah banyak kawasan pemukiman. Mengevakuasi ratusan ribu orang dalam waktu 40 menit sama sulitnya dengan mendaki ke angkasa. Bagi mereka sekarang, waktu adalah uang dan kehidupan. Jika Li Fugui bisa memikirkan cara yang baik di masa lalu, dia tidak hanya akan bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa melarikan diri, tapi juga menghilangkan dampak besar yang ditimbulkan insiden ini terhadap mereka. Sambil berpikir seperti ini dalam pikirannya, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Oke, apa gunanya marah pada mereka sekarang? Buruan, ayo masuk dulu untuk melihat situasinya. Kalau bisa, kita bisa bantu mereka kalau waktunya tiba." Dia berkata. Dikatakan demikian. Faktanya, Li Fugui mengetahuinya di dalam hatinya. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk membantu begitu berada di dalam. Diperkirakan bunganya sudah dicabut. Mengenai pembongkaran alat peledak, pertama, dia tidak mengerti, dan kedua, dia tidak tahu bagaimana benda-benda itu saling berhubungan. Dia pernah melihat adegan pembongkaran alat peledak di film sebelumnya. Hal itu, apalagi dia jarang bersekolah. Meskipun dia pernah bersekolah, tidak diketahui apakah dia bisa mengetahuinya. Jadi, setelah mengatakan ini, Li Fugui memberitahu Yu Zhen dengan serius, "Yu Zhen, kamu tetap di sini dulu dan bantu polisi mengevakuasi massa.
Jika kamu bertemu seseorang yang membuat masalah, bantu mereka mengatasinya. Apakah dia bisa dibawa keluar tidak diketahui. Jika Yuzen diizinkan masuk sekarang, jika situasinya mendesak, apakah dia akan membawa Huaduo keluar atau Yuzen? Tanpa diduga, Yuzen melihat pikiran Li Fugui kali ini. Dia memelototi Li Fugui dengan marah dan berkata dengan marah, "Oke, Direktur Mou boleh masuk, mengapa saya tidak bisa? Bahkan jika saya belum bisa menggunakan vitalitas saya masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri." Li Fugui. Pikiranku berputar. Jadi dia tersenyum pada Yuzen dan berkata, "Jangan katakan dulu aku percaya ini, tapi demi keselamatan, kamu harus ikut denganku. Aku punya barang bagus di dalam mobil. Setelah aku memberikannya padamu untuk makanlah, aku akan melakukannya. Tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu." Setelah mengatakan ini, Li Fugui memimpin dan berjalan menuju mobil. Hanya berdiri di depan mobil, Yuzen menghampiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apa yang akan kamu berikan padaku untuk dimakan?" Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui mengulurkan jarinya dan mengetuk titik akupuntur Yuzen, membuatnya berdiri di sana dengan patuh. Li Fugui dengan lembut mengangkat Yuzen dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Bukannya aku tidak akan menerimamu. Kuncinya adalah akan terlalu berbahaya setelah kamu masuk. Kapan waktunya datang, aku akan mencoba menjagamu, atau mencari cara untuk menjaga duo-duo." Petik 2. Kamu tunggu aku di mobil dulu, dan setelah aku membawa duo-duo keluar, kita bisa pergi dari sini secepat mungkin, suaranya kecil, tapi penuh kehangatan. Meskipun Yuzen merasa sedikit tidak bahagia di hatinya, tapi lebih dari segalanya, saya sangat berterima kasih kepada Li Fugui. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju Mo Tian dengan lebih cepat. Setelah keduanya melewati penghalang, Mo Tian mengendarai mobil polisi, membunyikan sirene, dan langsung bergegas ke lokasi yang sesuai, bersambung.